Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung pada sesi diskusi sore hari ini. Jadi saya memperkenalkan diri. Nama saya Yuli Kusworo dari Arkom. Saya mencoba untuk memoderasi diskusi sore hari ini. Ini adalah diskusi kita pertama terkait dengan serial diskusi tentang COVID-19 yang sebenarnya diskusi ini digagas atas kegelisahan teman-teman atau masyarakat yang menjadi dampingan Arkom di beberapa wilayah di Jogja, di DIY khususnya, yaitu ada paguyuban. Ini saya sekalian memperkenalkan ya. Jadi sebelum masuk ke paguyubannya, jadi yang pertama terima kasih teman-teman sudah bergabung. Ada beberapa teman lama, ada juga Pak Eko Prawoto, dosen Universitas Kristen Duta Wacana, ada Pak Imam, koordinator Kotaku DIY yang sudah bergabung, juga Mas Edi dari Habitat for Humanity Indonesia. Lalu beberapa teman lain juga sudah bergabung dari beberapa kota, tapi yang mayoritas ini adalah ibu-ibu, bapak-bapak yang tinggal di bantaran sungai di Winongo dan Gajah Wong. Selain itu juga ada Paguyuban Pringgo Mukti dan Selaka Kota Gede. Paguyuban Pringgo Mukti ini adalah paguyuban yang didampingi Arkom yang terdampak karena gusuran hotel karena tinggal di lahan ngindung dari 2014. Lalu Selaka Kota Gede adalah teman-teman pengrajin perak di Desa Jagalan yang tergabung sejak 2013 juga. Nah, kita sore ini sebenarnya mengundang dua narasumber penting yang selama ini menjadi teman-teman paguyuban ingin bertanya langsung atau ngudoroso gitu kan, terkait dengan penanganan COVID, terkait dengan informasi-informasi yang sudah dilakukan yang dalam bentuk kebijakan pencegahan. Nah, seperti apa nanti akan kita minta beliau berdua ini. Yang pertama saya perkenalkan Bapak Biworo Yuswantono dari Kepala BPBD DIY yang sekaligus beliau ini diberi mandat untuk sebagai Sekretaris Gugus Tugas COVID-19 di DIY. Sugeng siang Pak Biworo. Sugeng siang Pak Biworo. Halo, masuk boleh? Ye, masuk Pak Biworo. Oke. Pak Biworo. Sugeng siang Mas dan Bapak Ibu semuanya. Ada sedikit, saya bukan sekretaris gugus tugas tapi wakil sekretaris. Wakil sekretaris. Sekretarisnya Pak Sekda. Siap. Ya. Wakil sekretaris gugus tugas COVID. Nah, atur nuwun Pak Biworo. Yang kedua kita mengundang juga Mas Aris Prasena dari Kabid Infrastruktur dari Bapeda DIY. Sugeng siang Mas Aris. Sugeng sonten Mas Yuli dan Bapak Ibu. Sugeng sonten Mas. Ora ana fotone loh Mas. Apa? Saya bandwidth-nya agak down, baru mencoba menstabilkan. Nanti kalau sudah biar bisa masuk. Oh ya. Beliau berdua sudah hadir di tengah-tengah kita meskipun kita berada di banyak tempat, di rumah masing-masing, di kampung masing-masing. Tetapi semoga kita bisa berdiskusi sore hari ini dengan lancar. Sinyalnya semoga nggak terganggu semuanya. Biasanya delap-delap kalau malam, kalau sore muga-muga apik sinyalnya. Ya, yang pertama mungkin topiknya. Jadi terima kasih Ibu Bapak dari Paguyuban Kalijawi, banyak yang hadir ini, Nggih.
Kemudian dari Paguyuban Pringgo Mukti ada yang hadir ya? Ya. Oh ada, ya. Ada Mas Wibowo, Ada saya. Ada Pak Haris juga ya? Pak Haris, ya. Ya, yang lain nanti nyusul ya. Kelihatannya kemarin ada lebih dari 5 Ya, orang. ada 9 yang Ya. akan nyusul. Oke, kemudian dari Selaka ada yang sudah hadir belum ya? Belum ya, nggak apa-apa. Jadi teman-teman, kita akan berdiskusi sampai 4:30 kira-kira. Secukupnya saja karena ini nanti akan berlanjut pada diskusi-diskusi berikutnya. Tetapi yang pertama ini kita akan buka diskusi dengan topik kucing-kucingan warga berpenghasilan rendah atau warga yang bekerja di sektor informal menghadapi COVID-19 ini. Jadi kenapa kita membuat judul yang agak lucu ini, agak menggelitik ini, karena memang ini menjadi kegelisahan bersama. Sebagian kalangan mungkin sudah tahu betul bagaimana mencegah COVID, tetapi bagi warga yang ada di bantaran sungai, ibu-ibu yang rumahnya empet-empetan, yang juga bekerjanya sekarang sedang terganggu karena bekerjanya di sektor informal, ini cukup menyulitkan. Cukup menyulitkan ketika berhadapan dengan harus mengikuti kebijakan pemerintah secara utuh dalam arti melakukan physical distancing, social distancing, kemudian melakukan gaya hidup sehat, harus cuci tangan, harus menggunakan masker dan seterusnya. Ini kelihatannya dari diskusi bersama Arkom selama 1 bulan terakhir itu kelihatannya masih cukup sulit dilakukan. Nah, terlebih sekarang kita menghadapi penyebaran COVID ini yang sudah juga dan juga kita nggak tahu sebenarnya ini kita berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan, tetapi ada di dekat kita. Kita nggak tahu orang yang ada di dekat kita ini tertular atau tidak, membawa virus atau tidak, gitu. Kondisi lingkungan juga sangat mempengaruhi, gitu kan. Di saat kita harus menjaga jarak, tapi kita semua yang ada di paguyuban ini rumahnya sangat terbatas. Jadi saya perlu sampaikan kepada Pak Mas Aris dan Pak Biworo bahwa ibu-ibu di Paguyuban Kalijawi dan Pringgo Mukti juga Selaka Kota Gede ini kami coba mendata 2 kali, melakukan pendataan secara online karena ini adalah komunitas yang cukup solid. Ada di lebih dari 21 kampung di bantaran Sungai Winongo dan Gajah Wong. Juga di Kota Gede dan Pringgo Kusuman, Pringgo Mukti. Nah, ini cukup solid sehingga kami memudahkan untuk ketika membuat data tentang terkait pencegahan dan dampak COVID ini. Yang cukup membuat kami juga gelisah adalah soal rumah yang pertama. Bahwa rumahnya sangat kecil untuk kemudian melakukan physical distancing. Kemudian keterbatasan lain adalah soal PHBS, itu yang kedua. Lalu aspek lain adalah soal ekonomi yang kita temukan dari data itu bahwa sekarang mayoritas masyarakat yang bekerja di sektor informal ini terpengaruhi adanya COVID. Terutama yang di Winongo yang bekerja di sekitar Malioboro tentu saja dampaknya luar biasa. Ada banyak ibu-ibu yang bekerja di sekolah-sekolah juga sekarang tidak bisa bekerja lagi karena dagangannya memang sekolahnya tutup. Jadi kemudian harus mencari cara. Nah, antara terus bekerja menghidupi harian keluarga dan kemudian mencegah yang harus di rumah ini menjadi tantangan yang luar biasa. Ini nanti mungkin kami perlu mendapat informasi-informasi dari Pak Biworo dan Mas Aris ini bagaimana sebenarnya. Baiknya seperti apa dan terutama mulai dari kebijakannya dulu seperti apa. Kalau ada yang tertular juga mungkin masih bingung mau kemana dan seterusnya.
lalu sekarang sudah mulai masuk pada ranah pemerintah sudah mulai mendata melalui BST, dan juga sebagian besar saya pikir dari kelompok-kelompok yang tergabung di dalam Kali Jawi dan Pringgomukti dan juga Selaka ini juga belum semuanya terdata, bahkan belum tahu sama sekali ada program-program itu, cara mendapatkannya bagaimana dan seterusnya. Ini perlu mendapat informasi yang utuh sebagai sebuah kebijakan pencegahan atau respon COVID dari gugus tugas. Saya kira banyak aspeknya yang mungkin bisa kita diskusikan, tapi kemudian karena kita waktunya terbatas, langsung saja mungkin saya akan berikan kepada Pak Biworo yang pertama sebagai Wakil Sekretaris Gugus Tugas Pencegahan COVID di DIY untuk memberikan ular-ular lah Pak, semacam sosialisasi, kemudian yang terkait dengan bagaimana warga kita yang ada di DIY ini, terutama masyarakat berpenghasilan rendah ini harus melakukan pencegahan, melakukan aksi, melakukan tetap bekerja di sektor bekerja menghidupi keluarganya ini, yang mungkin kami perlu mendapatkan banyak informasi dari Pak Biworo. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan sebagai awal diskusi, awal gambaran. Ini sudah bergabung 49 orang di dalam diskusi ini, cukup banyak dan masih akan terus bergabung. Saya pikir informasi dari Pak Biworo dan Pak Aris nanti akan menjadi bahan untuk kita diskusi di sesi setelah Bapak memberikan pandangan dan paparan. Silahkan sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Biworo. Monggo Pak, matur nuwun. Oke, selamat siang Mas Juli dan juga Ibu Bapak sekalian peserta Vicon pada siang hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menarik ya memang bicara tentang COVID ini ya Mas Juli ya, dan untuk semua. Jadi ada, kalau kita bicara secara makro dulu atau secara luas, memang ada dua hal ya yang terkait ya. Di satu sisi tentu kita berusaha mencegah jangan sampai kemudian masyarakat itu terpapar virus COVID. Ya. Tapi di sisi lain kita juga berusaha jangan sampai kita semua terkapar karena ekonominya terganggu oleh COVID ini. Ini kan sebenarnya ibarat seperti dua sisi mata uang ya, yang satu akan mempengaruhi yang lain ini. Ya, ini yang kemudian berbeda dengan bencana-bencana yang lain, dan saya kira kita juga baru sekali ini ya, kali ini mengalami bencana seperti ini yang satu ini kan paralel ya antara pencegahan, penanganan korban, dan bahkan rehab rekon. Ini jadi satu bersamaan. Kalau sebelumnya kan bencana datang terjadi gitu, selesai kan kita menghitung kemudian korbannya berapa, rumah yang rusak berapa, darurat kita lakukan supaya fasilitas umum, pelayanan publik jalan, yang penting jalan dulu, baru kemudian ini kita sekarang itu dalam momentum yang sama, dalam waktu yang sama kita dua hal itu, dan itu tadi ibarat dua sisi yang ini akan dikendorkan, akan berdampak pada sisi yang lain. Ya. Tetapi kalau kemudian yang ini diketati, ternyata berdampak juga pada aspek ekonomi. Ya. Tadi memang kita diskusi siang tadi di forum koordinasi pimpinan daerah. Jadi BI memaparkan bahwa memang opsi yang paling moderat dalam arti kemudian dua sisi itu bisa terlampaui atau bisa terakomodasi adalah ekonomi tetap dibuka ruang untuk jalan, ya. Tetapi dengan ketat menerapkan protokol kesehatan. Nah ini yang akan jalan, artinya bahwa nafas atau kehidupan ekonomi masih bisa ada ruang di sana, tetapi juga kemudian kita melakukan upaya-upaya secara ketat untuk di dalam aktivitas ekonomi itu jangan sampai kemudian terjadi penularan atau penyebaran COVID.
sebenarnya kalau kita bicara penularan penyebaran, kalau COVID itu kan di posisinya kan dari luar ya. Dari luar itu pasti orang yang naik pesawat gitu ya. Naik pesawat atau naik kapal kan. Itu kan makanya dulu kan sempat heboh. Oh ini COVID ini heboh karena yang terkena adalah golongan menengah ke atas itu ya. Di awal-awal itu kan. Di awal-awal itu. Tapi kemudian ini kan bergerak menurun-menurun dan kemudian terjadi transmisi, terjadi klaster misalnya di Induk Grosir ya, kalau di Jogja yang menarik kan di situ di akta Induk Grosir. Nah, ini hari-hari ini gitu kita juga gelisah, kita juga berpikir tentang bagaimana jangan sampai hal ini juga masuk atau kemudian terjadi penularan di tempat-tempat di mana aktivitas masyarakat luas, terutama juga masyarakat kita semua itu terdampak seperti di pasar-pasar. Ya, saya tinggal di Tembangan dan terutama kalau Sabtu libur itu suka ke pasar Tembangan ya. Dan beberapa kali ini saya juga ke sana dan melihat ya ini perlu kemudian kita lakukan upaya-upaya yang lebih serius supaya kemudian jangan sampai ada klaster pasar seperti di Bojonegoro ya. Nah, karena di pasarlah sumber ekonomi, sumber energi masyarakat pada saat ini diperoleh kan. Masyarakat kan kita jelas dari sana bisa belanja makanan, bisa belanja bahan-bahan kebutuhan pokok, tapi juga pedagang-pedagang itu juga bisa hidup karena aktivitas. Nah, ini yang kalau kemudian bicara analisis tadi, bagaimana ekonomi jalan, tetapi juga tingkat penyebaran bisa kita minimalisir, ya kita harus melakukan upaya-upaya yang serius. Karena ini memang tidak bisa kemudian dalam kondisi seperti ini serba ideal bagi sisi satu, ideal bagi sisi yang lain ya. Jadi yang penting semua jualan di pasar lah, terserah mau itu juga nggak bisa karena kan tadi risiko untuk penyebaran itu. Makanya kemudian kita perlu ada win-win, perlu ada sama-sama kita memahami bahwa inilah kondisi yang harus kita hadapi bersama supaya kemudian tadi aktivitas ekonomi, kehidupan ekonomi masih jalan, tetapi juga jangan sampai dengan aktivitas ekonomi yang jalan itu kemudian menjadi media penyebaran COVID yang ini akan dapat menimbulkan korban yang jauh lebih banyak. Itu dari tingkat setiap saat kita rapat koordinasi mengantisipasi ini. Terlebih kemudian mendekati Lebaran dan sebagainya, ini kan kebutuhan jelas akan meningkat. Nah, ini tentu aktivitas akan, apalagi kalau kemudian kabupaten kota sudah mendistribusikan bantuan sosial tunai misalnya. Ini kan kemudian juga akan menjadi sumber energi bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yang tentu di lingkungan sekitarnya lah yang diusahakan untuk dibelanjakan supaya aktivitas ekonomi bisa hidup. Dua hal tadi Bapak Mas Yuli yang menjadi bagian dari pemikiran kita, sehingga kalau kita bicara gugus tugas memang itu kan berjenjang ya, gugus tugas di provinsi ada, di kabupaten ada, tentu ini juga berjenjang juga, misalnya penanganan kesehatan juga dinas kesehatan provinsi yang akan berhubungan dengan rumah sakit di provinsi dan juga dinas kesehatan di kabupaten kota, begitu juga kita dalam rangka penanganan itulah. Ini yang secara umum itulah pemikiran-pemikiran untuk persoalan-persoalan kita lah. Memang sebenarnya sering dikatakan mencegah COVID itu murah sebenarnya. Murah dalam arti tinggal di rumah ya, tinggal di rumah, jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan, itu yang sering muncul kan itu ya. Ketika kemudian murah itu dalam arti kan tidak mengeluarkan biaya, tetapi itu kan kemudian mengurangi pendapatan ya. Karena dengan tinggal di rumah kan tidak bisa beraktivitas ekonomi ya. Kalau kemudian seperti itu yang dilakukan, itu tentu akan semakin memberatkan. Jadi sebenarnya kalau kemudian banyak juga pendapat atau pandangan, kok Jogja kok nggak segera PSBB loh. Kita mungkin belum membayangkan kalau PSBB itu diterapkan seperti apa kondisi yang harus ada di sekitar kita. Itu jauh lebih sulit daripada yang ada sekarang. Artinya sekarang pun mari kita mengurangi
kerumunan, kita mengurangi keluar rumah sebisa mungkin. Kalau harus keluar rumah, harus belanja ya itu seperlunya saja, kemudian kembali lagi ke rumah. Itu pun tidak mudah ya, apalagi kalau kemudian PSBB yang itu jauh lebih ketat dari itu. Makanya kan solusi yang tadi jalan tengah adalah bagaimana kemudian kehidupan ekonomi itu bisa tetap berjalan, ada ruang di situ, tapi juga pencegahan penularan dapat dilakukan. Nah inilah kami juga atau kita semua perlu memahami bahwa apabila ini menjadi pilihan, tentu kita harus ada masing-masing kemudian mengurangi atau memberikan kontribusi untuk mencegah itu ya. Dalam arti dalam bahasa yang sederhana, silakan pedagang tetap jualan di pasar karena itu kehidupannya. Tetapi ya kemudian pakai masker gitu loh. Ya. Misalnya pakai masker, kemudian juga hindari terlalu dekat dan sebagainya. Dalam beberapa kesempatan saya juga mengalami, nanti pernah mampir di sebelah warung makan itu, penyaji makannya itu nggak pakai masker, Mas. Jadi, saya ambilkan masker, Bu, tolong dipakai maskernya ini, supaya kemudian aman itu. Saya duduk di kursi itu, saya lirik, dilepas itu masker itu. Sampai saya bilang, Bu, kalau maskernya nggak dipakai, saya nggak jadi beli loh. Saya nggak jadi jajan loh, saya pulang loh. Kemudian masker itu dipakai lagi. Nggak tahu setelah itu lah. Ini kan sebenarnya kan kita tidak kemudian saling memahami ya, bahwa ya tentu satu harus kemudian ada pengorbanan, tetapi yang lain juga ada atau take and give bahasa sementara, tapi harus saling memberi ya, saling berkorban, saling kemudian melakukan sesuai dengan porsi masing-masing untuk tadi mencegah keterpaparan, tapi juga bisa mencegah terkapar karena pasti ekonomi itu. Nah, itu yang kita lakukan sehingga kemudian kebijakannya memang tadi kita berusaha mencegah semaksimal mungkin supaya kemudian penularan penyebaran tidak terjadi, ya, walaupun ternyata sekarang kita meningkat karena tumbuhnya klaster-klaster dan juga ada beberapa dari klaster tablik, ada klaster dari gereja, ada klaster induk grosir ya, yang itu memperluas penyebarannya. Ya, itu yang pencegahan, tetapi juga kita kemudian menangani dampak ekonomi dan sosialnya. Dampak inilah yang kemudian dilakukan dengan skema-skema bantuan sosial untuk masyarakat. Nah, itu yang secara garis besar Mas Yuli mungkin mengawali apa yang bisa saya sampaikan. Tapi saya sebenarnya malah lebih baik saya mendengar seperti apa sih kondisi masyarakat, pemikiran-pemikiran, ide-idenya yang mungkin itu belum terakomodasi atau belum sampai kepada pimpinan dari sisi kebijakan, dan nanti akan kami sampaikan, ternyata seperti ini loh kondisinya masyarakat, nanti kami sampaikan dalam rapat-rapat dengan pimpinan, karena disitulah berjenjang, ada rapat, ada tingkat kebijakan, ada tingkat taktis operasional, dan kami di BPBD karena memang tugas fungsinya BPBD itu penanggulangan bencana, jadi kemudian sekretariat dan poskonya ada di kami. Tapi kami mendukung karena ini memang gugus tugas besar meliputi lintas SKPD, TNI, Polri dan sebagainya sesuai dengan porsi dan tugas fungsi masing-masing untuk bersama kita melakukan upaya penanganan terhadap COVID-19 di DIY ini. Mungkin itu Mas Yuli pertama yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembali ya. Oke, matur nuwun sangat Pak Biworo atas paparannya atau paling tidak pandangannya untuk memantik diskusi kita. Dan ini tadi Pak Biworo justru malah membuka ruang untuk bahwa mungkin menarik kalau justru teman-teman dari pinggir kali, dari Paguyuban Kalijawi dan Pringgomuki atau Selaka bisa cerita apa yang dihadapi, apa yang digelisahkan, nanti bisa dicatat dan mungkin bisa jadi masukan untuk gugus tugas. Matur nuwun Pak Biworo. Selanjutnya kita masuk ke Mas Aris dulu, Nggih. Nah, ini Sugeng Siang Mas Aris, ini sebelum ke Mas Aris, jadi kenapa Mas Aris ini kita undang karena beliau mewakili Bapeda khususnya di bidang infrastruktur. Ini yang sebenarnya menarik menurut teman-teman Arkom untuk dikulik sebenarnya seperti apa sih kalau
sekarang pemerintah memiliki kebijakan terkait dengan ruang ini, Mas. Ruang hidup masyarakat yang tinggal di pemukiman, katakanlah pemukiman padat yang serba terbatas, serba ya mungkin untuk mengupayakan tempat cuci tangan aja mungkin di sebagian, tidak bisa semuanya gitu. Sebagian masih memanfaatkan tempat-tempat komunal, tempat-tempat bersama seperti sumur bersama dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian nanti kita akan berpikir seperti apa sih kebijakan yang bisa, apakah ada kebijakan-kebijakan baru yang kemudian dialihkan untuk kemudian bisa digunakan untuk paling tidak melakukan semacam rekayasa ruang itu di dalam segala keterbatasan ini dalam kerangka mencegah tadi, Mas Haris. Nah, ini mungkin Mas Haris bisa memberikan pandangan atau paparan apapun terkait dengan tusinya Mas Haris di infrastruktur. Monggo Mas Haris, sepenuhnya saya berikan waktunya. Matur suwun Mas Yuli dan Bapak Ibu sekalian. Sugeng sonten Pak Biworo. Wah niki sampun menghirup-hirup niki. Semoga tetap sehat Pak dengan tugasannya yang ada. Ya, saya diminta Mas Yuli di sisi sektoral ya, di sisi Perkem, perumahan dan kawasan permukiman. Tapi saya mencoba berangkat dari makro dulu, Mas. Jadi yang sebenarnya menggarisbawahi Pak Biworo tadi. Posisinya adalah sebenarnya posisi global. Artinya pilihan kita semuanya terbatas. Pilihannya sama sebenarnya. Antara posisi kesehatan, bencana, dan kemudian di posisi ekonomi. Nah, saya coba sekilas berikan gambaran ya di sisi di sisi ekonomi makro dulu sebelum nanti masuk ke mikro. Nah, posisi sebelum terjadi pandemi kan seperti ini. Jadi yang hijau ini adalah grafiknya yang DIY. Ini pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu menunjukkan berapa banyak sih lalu lintas barang dan jasa yang beredar gitu. Kemudian di sisi 2019 kita di angka sekitar 6,% sedangkan di tingkat nasional di posisi 5,02 di posisi September. Nah, posisi ini berubah di 2020 triwulan pertama, itu yang merah ini, yang di nasional, ini dari 5 menjadi 2, itu pun belum posisi April, Mei, Juni ya, di mana posisi PSBB dan juga yang pembatasan sosial yang skala kecil itu dilakukan. Itu. Nah, posisinya di 2, sekian. Itu di bulan 1 yang kondisinya Januari sampai Maret yang relatif masih rada normal. Nah, bisa dibayangkan di kondisi yang lain jika posisinya minus. Artinya memang kondisi ini sangat memukul secara keseluruhan. Nah, sehingga yang dikehendaki Pak Biworo tadi, pilihannya adalah sebenarnya kebijakannya di Indonesia itu mengambil sisi tengah. Jadi antara ekonomi, kalau di lockdown total, di karantina total, hampir semua kegiatan wilayah, kegiatan ekonomi nggak ada. Yang kemudian beberapa negara yang menerapkan tentunya pertumbuhannya minus. Hampir tidak ada. Jadi sehingga ketika tidak ada cadangan ya itu menjadi hal yang sangat sangat beresiko. Dan pemerintah juga akan sangat terbebani dengan biaya-biaya untuk jaminan sosial. Nah, ya sebenarnya suara saya sudah coba maksimal ya, mungkin volume ininya. Ya, itu yang pertama. Jadi pilihannya sebenarnya sudah win-win. Pilihannya itu sudah aktivitas ekonomi tetap berjalan walaupun ada sedikit pembatasan.
tetapi yang utama adalah terkait dengan pencegahan penularan tadi. Nah, yang kedua adalah bahwa kondisi PDRB kita itu bertumpu, terutama DIY, itu bertumpu pada sektor yang informal. Nah, seperti terlihat di sini, jadi sektor informal memegang peranan cukup besar. Nah, dan sektor itu juga yang kemudian terdampak sangat besar. Nah, satu sisi itu. Jadi memang kondisinya pasti akan bermasalah di sisi ekonomi, tidak hanya dalam sekian bulan, tapi dalam sekian tahun yang mendatang. Yang juga menjadi bagian catatan kita, rekonstruksinya dari bencana yang disampaikan Pak Biworo tadi adalah ke rekonstruksi ya. Jadi rekonstruksi ini yang juga nantinya pasti akan cukup berat, tidak hanya waktunya terbatas, tapi akan cukup jangka waktu lama. Nah, yang ingin saya share sebenarnya adalah yang terkait dengan sisi sektor Perkim. Sebenarnya kalau kita bicara kebijakan kita ini memang butuh jangka panjang, tetapi perbaikannya memang sebenarnya sudah digariskan di tingkat nasional. Jadi kalau kita lihat sebenarnya bisa kita lihat di sini, konsideran kebijakan di tingkat nasional untuk perumahan dan kawasan permukiman itu sebenarnya sudah menggabungkan tidak hanya yang penting ada rumahnya layak, tetapi sudah menggabungkan akses ini tadi, semua yang ada di sini. Jadi dari sisi ketahanan konstruksi itu juga merupakan bagian mitigasi terhadap bencana yang lain. Karena posisi kita rawan terhadap bencana gempa bumi dan yang beberapa hal yang lain, ketahanan konstruksi ini menjadi salah satu sekarang menjadi integrasi untuk istilahnya melekat di dalam kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Nah, demikian juga dengan akses air minum dan akses sanitasi. Nah, memang yang disampaikan Mas Yuri tadi, keterbatasan kita lebih banyak juga terkait dengan luas per kapita. Ketika luas per kapitanya tidak mencukupi dan memang kondisinya masih ada yang di permukiman kumuh, ini adalah beberapa indikator yang memang kita perlu selesaikan dalam jangka waktu ke depan. Nah, bagaimana kemudian peningkatan kualitas maupun pembangunan baru permukiman itu sudah mengadopsi beberapa indikator ini secara keseluruhan. Jadi luasnya juga dihitung, berapa banyak sih luas standarnya, misalnya 30, berarti kalau orangnya 5, berarti ya harusnya 150 meter persegi kan gitu. Nah kalau kemudian orangnya 5, luasannya hanya 60, ya berarti kan hanya dapatnya 10 meter persegi. Ya kalau social distancing di dalam satu rumah mungkin masih bisa, tapi yang juga terpenting adalah akses air minum dan sanitasi tadi. Bisa dilakukan secara komunal, tetapi bisa melekat di dalam rumah atau dalam permukiman yang ada itu. Nah, hal-hal ini yang ke depan memang kemudian perlu kita perbaiki bersama untuk kemudian meningkatkan akses masyarakat itu secara bertahap memang. Kita pemerintah tidak bisa, khususnya untuk yang berpenghasilan rendah, itu mendapatkan permukiman layak, aman, dan terjangkau itu kemudian secara tiba-tiba memang akan sangat susah. Nah, ini yang kemudian nanti nyuwun tulung juga memang tidak melekat, tidak ada di gugus tugas ya, belum menjadi bagian di dalam rencana RENOP maupun rencana aksi untuk yang terkait dengan permukiman ke depan. Nah, ini harapan kami memang nanti kita desain untuk masuk ke programnya sektoral. Bagaimana mengidentifikasi tadi unsur-unsur air minum, air bersih maupun yang di sanitasi itu secara layak ke dalam sebuah lingkungan permukiman. Jadi tidak hanya per rumah, tetapi di dalam kawasan permukiman. Ini yang coba nanti kita lakukan secara bertahap, penataan kawasan maupun pengembangan permukiman ke depan memang kemudian harus memasukkan unsur-unsur tadi. Ini sudah menjadi kebijakan nasional, kebijakan di tingkat DIY pun nanti akan otomatis mengikuti pada RPJMD ke depan. Nah ini akan kita coba buat pendataan terlebih dahulu, seiring juga dengan ada beberapa program. Nah mungkin di dalam jangka waktu pendek, nanti mungkin bisa juga diskusi dengan Pak Biworo terkait dengan penyediaan tadi misalnya air bersih maupun
sanitasi pada kawasan-kawasan yang memang belum mempunyai. Nah, saya kira kemarin sudah dibuat beberapa pembagian ketugasan ya Pak, tidak semuanya ada di pemerintah provinsi, tapi juga ada yang di pemerintah kabupaten dan desa. Sehingga nanti misalnya hal-hal tadi akan melekat di ketugasannya siapa. Artinya tidak semuanya menjadi ketugasannya pemerintah pusat atau provinsi, tetapi sudah didistribusikan sampai ke tingkat desa. Sehingga nanti ini akan menjadi masuk ke tempatnya siapa di dalam jangka waktu pendek menengah. Tapi kalau untuk yang menengah dan panjang memang akan menjadi ketugasan kami di DIY karena terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman tadi, khususnya yang ada di bantaran sungai kemarin sudah bisa kita masukkan ke dalam desain di kawasan perkotaan. Saya kira itu Mas Yuli dan Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama secara umum kita sadari tadi ini resesi ekonomi pasti akan berakibat ke resesi ekonomi. Yang paling terdampak adalah sisi sektor informal untuk DIY karena memang yang penyumbang PDRB yang cukup besar. Nah, artinya pelandaian ini juga pasti akan terjadi semuanya, tetapi kebijakan pemerintah sendiri sebenarnya sudah di tengah-tengah. Tidak membatasi semua aktivitas ekonomi, tetapi tetap di tengah-tengah. Nah, memang harus ada upaya istilahnya perubahan pola gaya hidup dan mindset tadi ya, yang dengan 3G Pak Abi tadi. Kalau terbiasa pakai masker ya, berarti yang ke depan memang harus disiplin gitu masyarakat juga di masing-masing, baik di rumah maupun di tempat-tempat perekonomian. Kalau tempat perekonomiannya dibuka tetapi masyarakatnya tidak disiplin ya bisa menimbulkan bencana yang lain ya tadi ya Pak ya, klaster-klaster baru juga gitu. Nah, artinya memang kebijakan yang dibuka di tengah-tengah ini harapannya juga diimbangi dengan kedisiplinan masyarakat tadi untuk kemudian mencegah, mengantisipasi supaya tidak menjadi bagian bencana yang lebih besar lagi di ekonomi ke depan dan pasti akan panjang. Itu yang di satu sisi Mas. Kemudian yang kedua di sisi Perkim tadi kebijakan nasionalnya memang seharusnya sudah kita masukkan, integrasikan tidak hanya terkait dengan bencana yang kaitannya dengan PHBS, tetapi juga bencana yang karena ketahanan konstruksi tadi dan juga beberapa hal yang lain. Sebenarnya sudah harusnya melekat semua. Itu yang memang perlu kita akses bersama, kondisi kita sebenarnya sudah memenuhi aman dan layak dalam tanda petik semua unsur itu terpenuhi atau belum. Nah, dalam jangka waktu pendek menengah ini, monggo nanti kalau kita bisa diskusikan dengan teman-teman di gugus tugas, kalau belum masuk ke dalam RENOP maupun renaksi, ini nanti bisa masuk ke tanggung jawabnya siapa dan juga bisa diberikan misalnya yang istilahnya agak temporer untuk penyediaan air bersih maupun yang sanitasi tadi. Tapi di dalam jangka menengah panjang itu tetap harus kebijakannya kita integrasikan dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman secara utuh. Saya kira demikian awalan untuk kita. Yang paling penting memang sebenarnya pemetaan berapa banyak sih yang sudah memenuhi unsur-unsur layak dan aman terjangkau tadi di kawasan permukiman. Itu yang memang data krusial yang memang perlu kita dapatkan untuk intervensi. Saya kira itu sebagai awalan memang harus melibatkan dua pihak, pemerintah dan juga masyarakat, tidak bisa saling bergantung satu sama yang lain, semuanya harus bergerak untuk menanggulangi ini. Nah, hanya nanti secara diskusi teknis bisa kita tindak lanjuti ke hal yang lebih detail. Saya kira demikian sebagai awalan di kami dari meneruskan apa yang tadi juga sudah disinggung disampaikan oleh Pak Bio selaku gugus tugas COVID. Demikian dari kami, matur suwun. Matur nuwun sangat Mas Aris. Jadi menarik ya. Jadi ternyata ada hal-hal yang sudah dipikirkan pemerintah terkait dengan strategi jalan tengah gitu kan. Nggak mungkin di lockdown total dan juga nggak mungkin dibiarkan begitu saja. Jadi jalan tengahnya adalah di antara keduanya. Nah, ini yang kemudian tadi yang ada aspek-aspek tertentu terutama terkait dengan kehidupan ibu bapak di pinggir kali, di kampungnya, yang ini pasti kemudian akan kita lihat, ternyata seperti apa ya sekarang, apa yang kita rasakan sekarang. Apakah ada hal yang memang, wah ini memang harus dirubah, ini harus ada sesuatu yang
dilakukan penataan atau apa tadi yang dikatakan Mas Haris tadi, yang itu sebenarnya juga sudah dipikirkan dalam skema jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangka pendek ini sebenarnya menjadi bagian dari rencana aksi untuk memperbaiki kualitas lingkungan supaya kemudian proses pencegahan tadi bisa maksimal. Nah, ini yang saya pikir menarik untuk didiskusikan, menyambung apa yang disampaikan Pak Biworo tadi terkait dengan beliau berdua ini ingin mendapatkan masukan dan mendapatkan cerita dari perspektifnya Bapak Ibu. Saya pikir saya perlu mengundang wakil dari Ibu Bapak untuk bicara langsung menyampaikan unek-unek kegelisahannya supaya kemudian bisa kita saling berdiskusi dan nanti barangkali bisa mencari pemecahan pada diskusi-diskusi berikutnya. Belum tentu pada diskusi ini kita akan bisa memecahkan, tapi paling tidak disampaikan dulu, gitu, supaya kita nyambung antara apa yang diharapkan pemerintah dan apa yang diharapkan masyarakat. Forum ini saya pikir baik sekali untuk mempertemukan kita. Tadi seperti yang disampaikan Mas Aris bahwa ini harus gotong royong, nggak bisa dari pemerintah saja, kita nunggu saja, warga juga nggak bisa bergerak sendiri tanpa berkoordinasi karena semuanya harus cancut tali wondo. Nah, saya pikir monggo saya buka kesempatan yang pertama untuk wakil dari Ibu Bapak yang tinggal di bantaran Sungai Winongo. Silahkan 1-2 orang bisa menyampaikan, silahkan siapa yang mau mewakili dari wakil Winongo dulu. Siapa? Monggo. Siapa yang mau mengawali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Burinta, Mas Yuli. Burinta dari mana disebutkan supaya kita semua tahu? Ya, dari kelompok Tegal Mulyo 2. Tegal Mulyo 2 di Tegalrejo, J? Iya, Kricak, J. Ini mengenai kondisi kita yang kita hadapi semua, baik semua aspek ya Mas ya yang terpengaruh. Tapi ini harusnya kita juga kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Kalau tidak ada keseimbangan kerjasama itu, kita tidak bisa menghadapi konflik yang sedang terjadi ini. Jadi kami sebagai masyarakat harus tetap memperhatikan dan himbauan pemerintah dengan hidup PHBS itu sebagai kebiasaan kita untuk yang datang, Mas. Untuk pencegahannya kita juga harus tetap menjaga jarak, pakai masker, ya sesuai dengan himbauan pemerintah. Itu dulu, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Burinta. Ya, ini Pak Imam sudah angkat jari. Sebentar ya Pak Imam, ya. Ngantri ya. Saya kasih kesempatan untuk ibu-ibu yang dari wakil Winongo dulu, Mbak Yanti atau siapa mungkin menceritakan kondisinya antara ekonomi dan pencegahan tadi, mungkin bisa diceritakan seperti apa? Masuk. Halo. Masuk Mbak. Ya, oke. Nama saya Yanti dari Sidomulyo, perwakilan Kalijawi dari Kelurahan Bener. Nah, ini mau tanya, sebenarnya kalau untuk masalah perekonomian jelas itu sangat sulit banget bagi kami untuk gimana caranya menyeimbangkan, karena kan setiap perekonomian di warga kan beda-beda, ada yang menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah. Nah, yang sangat berdampak ini kan yang menengah ke bawah. Untuk membangun perekonomian juga sangat sulit, karena pekerjaan juga beda-beda. Nah,
Tapi yang terpenting adalah bahwa kita ini kan sedang dalam bencana yang non alam. Jadi gimana sih, ada nggak solusi-solusi yang gimana warga masih sangat kurang sadar diri untuk pandemi ini. Terus banyaklah contoh ya, kalau untuk kayak solusi pakai masker, pakai sanitizer, hidup PHBS, itu mungkin sudah kita lakukan. Tapi ada juga warga yang sebenarnya sadar, tapi di sisi lain juga dia itu nggak sadar. Jadi artinya tuh sadarnya itu belum total gitu loh, belum maksimal sadar kalau dia itu ada pandemi seperti ini. Tapi di sisi lain juga dia nggak sadar bahwa ini tuh memang benar-benar perubahan yang sangat signifikan. Kalau dari saya mungkin itu dulu. Terima kasih. Oke, matur nuwun Mbak Yanti. Sadar ning ora sadar tenanan, semaput berarti nyok sadar nyok ora gitu. Ya, tapi penting ini karena yang digarisbawahi Mbak Yanti adalah soal kesadaran. Bagaimana membangun kesadaran bersama ini, karena sing dilawan ora ketok gitu kan. Nah, ini yang mungkin di warga ini ya ora popo kok seringkali kayak gitu kan. Aku kan sehat guys. Nah, kayak gitu-gitu itu sering kita jumpai. Nah, oke, nanti kita tunggu tanggapannya. Oke, dari yang Winongo ada lagi. Saya kelihatannya dengar di sini ada yang juga salah satu yang kena klasternya Indogrosir, Mbak Susi mungkin. Bisa cerita Mbak Susi. Monggo Mbak Susi bisa cerita kemarin mana apa yang dihadapi sekarang setelah masuk di klaster Indogrosir. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak lanjut. Terima kasih. Kemarin kan di tanggal terakhir itu tanggal 4, saya nggak ngerti kalau saya nggak pernah pergi-pergi sampai ke sejauh supermarket itu nggak pernah. Dari pasar pasti pulang kalau nggak ada acara di sekre atau nggak pernah pergi-pergi. Yang dilala saya belanja untuk sembako. Saya begitu masuk ya biasa cuci tangan. Saya agak curiga kok di sana ada polisi, tapi kalau nggak ada saran apa-apa, cuma periksa aja pakai masker atau enggak, udah cuci apa belum. Terus saya cuma belanja ambil sesuai kebutuhan. Di sana juga nggak terlalu banyak orang, cuma antrinya tuh satu orang itu belanjaannya segunung-segunung, jadi kelihatannya antri. Karyawannya juga banyak kan di sana tuh menyediakan untuk grosir. Habis itu pulang biasa mandi. Nggak taunya kok tanggal 5-nya itu ada pengumuman. Kalau Indogrosir itu ada yang kena COVID. Terus saya nunggu ada pemeriksaan, tapi yang intinya tuh nunggu dari Puskesmas. Kalau dari Panguan tuh takut karena pemeriksaannya kan banyak banget, per hari itu ada 500. Kalau di Puskesmas itu kan satu hari itu cuma ada berapa orang, karena itu berdasarkan kecamatan. Saya ikut yang di kecamatan Puskesmas Wirobrajan, bapaknya ikut di Tegalrejo. Terus di sana hasilnya itu non reaktif. Jadi itu kalau yang non reaktif itu dipantau ada isolasi, tapi nggak dipantau terlalu ketat oleh Puskesmas. Tinggal kita setiap hari itu rajin cek suhu, terus kondisi gizi, makanan, terus jangan lupa terus tensi juga. Kalau saya yang di Puskesmas Wirobrajan juga sama. Kalau bapaknya di tanggal 12, saya di tanggal 13. Hasilnya sama, non reaktif. Terus ya sama juga dipantau.
ada pantauan isolasi tapi mandiri, nggak nggak dijemput dari puskesmas. Terus hasilnya nanti masifnya itu kembali di tanggal 14 hari lagi di tanggal 26. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, matur nuwun ceritanya, sharingnya Mbak Susi sebagai bagian dari tadi membangun kesadaran untuk karena masuk di klaster Indogrosir tadi ya. Ya, ini yang mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Oke, yang 3 dari Winongo cukup ya. Sementara kita masuk ke yang Gajah Wong. Silakan kalau ada ibu-ibu yang dari wakil Gajah Wong yang mau membagikan kegelisahannya. Siapa? Silakan. Oke, moga Bu Tias. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Tias dari pinggir rel Gajah Wong, Papringan. Yang saya resahkan itu di warga begini, kalau untuk PHBS itu sudah banyak, bisa dikatakan 80% setiap rumah itu sudah ada untuk cuci tangan. Cuman yang saya khawatirkan sekarang itu masyarakat itu sudah merasa bosan, karena kan sudah lama tinggal di rumah, tidak bekerja, yang awal-awal itu pada rajin, istilahnya rajin DD, rajin cuci tangan, pakai masker, terus jaga jarak. Dengan bergantinya waktu ini kan kelamaan. Nah, mereka itu juga terus akhirnya kan dablek. Sekarang DD-nya juga keset untuk cuci tangan, untuk ini itu jaga jarak segala macam itu juga sudah mereka nggak berpikir lagi. Jadi yang jaga portal itu banyak orang malah domain gable, duduknya deket-deketan. Nah, seperti itu kan juga itu meresahkan juga. Nah, itu karena sudah kelamaan, tadi mereka itu bosen. Lah, aku wis neng omah begini bla 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 kok tetap seperti ini. Nah, itu juga yang kita khawatirkan karena setiap orang itu kan juga bisa menularkan. Seperti itu. Nah, itu juga yang menjadi keresahan di warga. Lalu untuk perekonomian itu juga memang di warga itu sangat betul-betul, apalagi yang mayoritas pekerjaannya itu buruh lepas, terus pembantu rumah tangga yang seperti itu dampaknya sangat terasa sekali. Terus nek jaga ke bantuan dari pemerintah itu juga nyatanya selama COVID sampai sekarang itu aja juga baru dapat sekali saja. Nah, itu juga kan bagi masyarakat itu juga sangat terdampak banget gitu loh. Terus mereka mau kemana sing untuk ngasih makan anak bojone, belum yang lain-lain kan seperti itu. Nah, akhirnya kan sebagai kepala rumah tangga itu juga terus akhirnya ndablek lah, nek aku ra nyambut gawe jagake pangan saka sapa, terus kudu kepiye. Nah, hal-hal yang seperti itu kan juga otomatis meresahkan karena yang bekerja, yang keluar itu kan juga berhubungan dengan orang lain. Nah, itu mungkin dari saya itu saja dulu. Mohon yang dari Pak Biworo itu nanti bisa menjelaskan lebih jauh bagaimana toh pencegahan COVID yang benar-benar penularannya yang bagaimana, biar warga nggak resah itu harus bersikap yang bagaimana. Itu mohon untuk pencerahannya. Mungkin dari saya itu dulu. Mungkin ada teman-teman dari Kalijawi yang mau menambah dari Gajah Wong mau menambahkan, monggo. Jadi juga ingin tahu data-data yang kena COVID itu kan biasanya ditutup-tutupi. Nah, karena ditutupi
yang kena COVID nanti kita tidak tahu, kumpul dengan masyarakat, kita sih nggak tahu apa-apa, kena imbasnya seperti itu. Karena juga saya pribadi melihat kenyataan di masyarakat itu seperti itu, masih dondablek kan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, matur nuwun Bu Tias. Ini muncul lagi satu klaster nih Pak, klaster dablek nih Pak. Jadi ini yang perlu kita pertimbangkan. Tapi dableknya ini ya gimana supaya nggak terkapar tadi Pak, masalahnya kan itu. Nah ini tapi klaster dablek ini menarik untuk kita diskusikan. Ya, silakan satu lagi dari wakil Gajah Wong. Ada yang mau menambahkan? Saya Mas Yuli. Ya, saya Mas Yuli dari Gowo. Bu Surate. Ya, monggo Bu Surate. Dari di saat ini saya memang merasakan sekali dampak dari COVID ini. Ya, padahal di sini saya kan kepala rumah tangga dan saya menanggung orang tua yang sudah jompo. Di saat ini saya juga harus setiap hari beli pampers. Lah, saya kan mau nggak mau harus keluar mencari rezeki. Nah, saya mencari rezeki itu di jalan, di lampu merah dengan jualan koran. Nah, ini saya sebenarnya dalam hati juga takut dengan kena COVID itu, tapi bagaimana lagi? Itu kan memang dampak dari dapet tadi ya Mas. Tapi saya sebenarnya juga dalam hati ingin mengikuti aturan pemerintah, tapi ditutup. Padahal tahun ini anak saya juga masuk SMP yang kecil. Untuk beli seragam, untuk jahitnya kan harus dengan biaya. Makanya saya terpaksa cari rezeki di perempatan. Tapi apa aturan pemerintah sudah saya jalani dengan pakai masker, dengan sering cuci tangan, dengan jaga jarak. Tapi saya takutnya lagi kalau saya jualin koran, di jalan itu kan nggak tahu yang mana yang kena COVID, mana yang tidak. Yang penting saya memberikan barang, dia memberikan saya uang. Itu yang menjadi keresahan saya. Yang kedua, di tempat ini tuh juga belum ada cuci tangan di kampung saya itu. Jadi di setiap rumah itu masih belum ada, di depan rumahnya belum ada cuci tangan. Oke, buat Bu Semi kok sekolahnya ical nggih. Tapi oke, poinnya sudah kita tangkap bahwa ini Bu Semi ini sebenarnya kelompok yang rentan. Beliau tadi menyatakan tinggal dengan ibunya yang sudah sangat sepuh, lansia, tidak bisa kemana-mana dan setiap hari harus pakai pampers, sehingga Bu Semi mau nggak mau harus mengupayakan supaya kebutuhan itu ada dengan penjualan koran di perempatan UIN. Nah, ini tantangannya cukup besar. Ini salah satu teman kita yang di di Gajah Wong. Matur nuwun Bu Semi. Tadi kelihatannya ada satu lagi Mbak Ati yang angkat tangan. Silakan Mbak Ati kalau mau nambahin cerita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kedengeran nggak Mas? Oke, masuk Mbak, silakan. Nah, jadi kalau di saya itu sebenarnya ada keresahan sih ya. Aku jadi Mbak Ati gimana nggih? Nun sewu Mbak, dari mana? Oh iya, nama saya Ati, saya dari Sorowajan Baru, Banguntapan, Bantul. Nah, sebenarnya wilayah saya ini kan sudah zona merah nih, Kecamatan Bantul ada 13 orang yang terpapar COVID. Nah, tapi yang jadi keresahan itu kan di sebelah rumah saya ya tepatnya, atau di wilayah RT 20 tempat saya tinggal itu kan memang ada embung dan juga sungai yang kadang-kadang memang digunakan oleh masyarakat untuk mancing, terus kemudian untuk kumpul-kumpul seperti itu. Nah, saat ini tuh kegiatan mancing itu memang udah nggak ada. Terus antisipasi dari warga di sini itu sudah ditulisi bahwa embung dan kawasan sungai ditutup. Tetapi akhir-akhir ini tuh malah semakin banyak orang luar gitu kan, anak-anak muda juga setengah baya gitu juga yang pada datang malah ngumpul-ngumpul di situ gitu.
Nah, kadang itu jadi keresahan juga. Piye caranya, kadang-kadang aku pengen, wah piye caranya ya lapor ke polisi apa satpol PP sisan loh. Tapi aku ora ngerti kok apa iso langsung ke mereka atau harus ada satgas. Aku udah ngomong di grup RT gitu. Tapi mereka yang wanine gue rasa-rasa tok kan lo akan uang tapi nggak ada satupun yang bertindak ngomong Mas nganu aku pernah negur Mas iso moco gitu kan kayaknya masih kurang jerane. Tiba-tiba polisi atau satpol PP sisan sing datang katanya luweh gemes gitu ya. Gemes tenan aku sebenarnya karena hari ini aja juga itu udah banyak banget ada 10 sampai berapa orang yang ada ngumpul di situ gitu. Jadi ya memang gimana ya? Udah coba ditutup tapi tetap aja itu tadi klaster ngayalnya itu banyak banget gitu. Padahal yo ning kene memang sudah zona merah sebenarnya. Kan dekat kami udah ada yang positif. Nah, itu aja sih. Terima kasih ini curhat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ati. Maaf Mas Yuli. Saya cuman mau nambahin satu aja pertanyaan saya yang dari Ngiril. Ini loh Mas, nanti untuk Pak Biworo bisa diberlakukan PSBB itu kalau sudah ada berapa kasus atau bagaimana? Saya cuma ingin penjelasan adanya PSBB itu yang bagaimana gitu. Soalnya kan kita di DIY ya, setahu saya mengikuti informasi itu DIY kan sudah 150 berapa gitu. Nah, itu saya cuma penambahan dari Ngiril itu aja. Jadi supaya ada penjelasan dan memang kalau untuk info yang kayak gitu kan kita harus buka Jogja COVID itu ya. Tapi biar tidak ada karena di masyarakat kita itu ada yang kadang menerima info itu secara mentah, ada yang menerima info itu bisa mengolah. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tati. Saya lanjutkan mungkin 2 wakil dulu lagi untuk melengkapi wakil dari komunitas. Silahkan dari Pringgo Mukti, teman-teman dari Pringgo Kusuman, sama dari Selaka kalau ada. Sebelum nanti saya lempar ke para narasumber untuk ditanggapi dan mungkin nanti akan saya buka kesempatan untuk teman-teman yang bukan dari warga komunitas tapi dari umum, ada Pak Eko, ada Mas Edi dan yang lain, silahkan nanti kalau mau bertanya. Tapi ini saya kasih kesempatan kepada teman-teman Pringgo Kusuman dulu. Monggo silakan. Cek aman. Sore Mas Yuli. Sore Mas Asep. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Asep Wibowo dari Pringgo Mukti, Pringgo Kusuman, Kota Yogyakarta. Selamat sore Pak Ares, selamat sore Pak Biworo. Di sini saya mau menyampaikan unek-unek ataupun masukan dari teman-teman yang selama ini kami dengar. Yang pertama, kalau soal untuk krisis ekonomi kelihatannya udah fix bakal kejadian. Nah, yang kedua, banyak kan karena di Pringgo Kusuman itu hampir 80% itu menggantungkan hidupnya di Malioboro dan juga kebanyakan juga berwira swasta, sehingga untuk bencana pada kali ini itu mereka terpukul di ronde-ronde awal gitu Pak. Kalau di krisis ekonomi 98 kemarin mereka malah masih tegak berdiri sampai akhir. Untuk saat ini mereka sudah KO duluan di ronde-ronde awal. Itu. Nah, mereka kadang-kadang mikir kayak gini, kenapa pemerintah itu ngambil jalan cuma setengah-setengah? Memang sih kalau di berita itu seperti yang di pemerintahan mereka ngomongnya itu jalan tengah. Cuman kalau di masyarakat bawah itu ketangkepnya jalan setengah-setengah, Pak. Jadi
seperti kalau kita lihat di kelompok kami pun awal-awal COVID itu kalau mau membuli akunnya Humas DIY itu udah tiap hari. Nah, sebagai contoh nggak usah jauh-jauh lah, di dalam negeri aja. Kayak di Tegal. Tegal itu mereka berani ketat di awal, lockdown di awal, karantina wilayah di awal. Efeknya sekarang mereka 0 kasus. Dan kabarnya saat ini mereka kegiatan ekonomi jalan lagi, pulih normal. Kenapa itu? Cuman kalau itu mah udah kejadian lanjut, ya sudahlah, kita untuk pembelajaran aja. Nah, yang selanjutnya adalah untuk UMKM. Kalau ini berjalan terus seperti saat ini, ibaratnya setengah-setengah, itu kalau teman-teman UMKM itu juga kita bisa bertahan tuh sampai kapan? Ini kalau teman-teman UMKM sendiri itu, kalau di obrolan warung kopi loh Pak, itu mumpung nih pada saat ini Kota Jogja sedang proses membagikan bantuan, kenapa tidak sekalian mempersiapkan diri untuk PSBB? Soalnya karena kalau kebijakan saat ini terus-terus dilakukan, itu UMKM nggak yakin kuat sampai Agustus itu. Udah pada yang kuat paling bahan pangan, yang lain-lain udah stop dari dulu. Itu karena kalau dilihat sendiri lama-lama ya seperti yang tadi dari paguyuban mana itu, mungkin di awal masyarakat itu masih disiplin untuk di rumah, untuk stay dan lain-lain. Cuman kalau lama-kelamaan kayak sekarang itu pasti keluar. Itu jadi kalau misalnya di Malioboro aja, di tetangga saya itu sekarang udah mulai nekat membuka dagangan di Malioboro. Itu pasti nanti konfliknya sama Pol PP kalau lama-lama kebuka terus. Apa? Gitu. Sementara sih mungkin itu Pak ya yang jadi keresahan kami. Jadi ya mudah-mudahan sih kalau kebijakan mending sekalian yang agak tegas saja. Kalau himbauan tuh yakin Pak, himbauan itu nggak akan untuk saat sekarang tuh nggak akan didengar lah. Kalau jujur-jujuran di pinggir-pinggir kota aja lah. Sekarang sore hari ngabuburit, yuk rame sama seperti saat-saat normal. Udah. Itu padahal kalau yang sekarang itu lokal transmisi udah pasti terjadi di Jogja. Sementara sih itu Pak. Jadi mudah-mudahan kebijakan kita bukan kebijakan seleksi alam yang kon milih kowe ngelih apa kena virus. Jadi mudah-mudahan ada kebijakan yang benar-benar firm gitu loh, tegas gitu. Kalau bisa jangan himbauan. Itulah Pak. Ya itu dari kami sih Pak. Saya kecil, monggo lah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun Mas Asep. Ya, langsung saja karena waktunya juga semakin mepet, saya kembalikan kepada Pak Biworo dan Mas Aris. Nanti kita lempar ke yang lain dulu. Tapi sekarang kita minta tanggapannya beliau berdua. Tunggu dulu nggih Pak Imam nggih, sesinya nggih. Monggo Pak Biworo dan Mas Aris. Halo? Halo? Ye, monggo Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih ini ibu-ibu ya, kayaknya banyak ibu-ibu tadi ya yang menyampaikan keresahan-keresahannya. Jadi memang kalau saya kelompokkan ini ya ada yang resah karena memang perilaku tetangga, anggota masyarakat yang belum bisa menepati atau melaksanakan
pola hidup bersih dan sehat atau protokol kesehatan itu ya, atau gampangannya tadi pakai masker, jaga jarak, kerumunan dan sebagainya. Ya, itu kalau memang kemudian ada kerumunan-kerumunan yang meresahkan dan dikhawatirkan bisa jadi penularan, bisa call center, tadi kalau nggak salah Mbak siapa Ati Pak ya? Iya Mbak Ati Pak. Ya, bisa call center aja ke Pol PP Mbak. Jadi di 081 325 398 451. Jadi 081 325 398 451. Ini yang Pol PP yang akan menerima aduan untuk kerumunan-kerumunan itu yang minta bantuan untuk dibubarkan ya. Dan memang patroli-patroli juga sudah secara terjadwal dilakukan. Itu upaya untuk melakukan ya, menyadarkan, mengedukasi dan juga mengingatkan masyarakat untuk bisa melaksanakan protokol kesehatan itu. Memang kalau kami mengarah kepada Mas Asep ya tadi ya tegas atau tidak atau kemudian seperti apalah. Sebenarnya kalau kita bicara karakter masyarakat Jogja itu kan berdasarkan pengalaman bencana-bencana yang lalu ya, tapi nggak tahu kalau kemudian ada perubahan sosial Mas Yuli. Kalau dulu di gempa itu kan kita berbasis masyarakat ya, jadi Reaprekon berbasis masyarakat dibentuk Pokmas itu kemudian akan berembuk, dia mengelola mana dulu yang akan dibangun dari anggota Pokmas itu rumahnya yang prioritas, yang mungkin ada yang lansia atau ada yang hamil atau apa yang kemudian memerlukan prioritas dibangun dulu. Nah, kemudian dana yang sudah ditransfer itu digunakan untuk bangun itu dan menggunakan modal sosial masyarakat, jadi berbasis pada masyarakat ya, tidak diborongke ke pihak ketiga. Sebenarnya kalau kita bicara soal tegas dan tidak, ini kan ya kalau kemudian masyarakat Jogja yang saya kira modal sosialnya tinggi, itu kemudian bisa memahami kan tidak harus dengan cara-cara yang tegas atau dalam arti yang lebih represif gitu ya. Tetapi justru kalau enak dengan cara melakukan sesuatu karena kesadaran pemahaman sendiri kan lebih baik itu ya sebenarnya. Orang itu kan kalau kita bicara tentang naluri orang itu kan akan lebih enjoy kalau dia melakukan itu atas satu kesadaran. Dan memang inilah kalau dalam bahasa yang agak mentereng new normal gitu ya. Jadi kehidupan yang mungkin sebelumnya itu tidak normal. Kalau orang pakai masker itu kan kemarin hanya 1-2. Bahkan kalau orang pakai masker kadang-kadang justru wah sombong gitu. Sekarang kan berbeda. Jadi justru kalau yang tidak pakai masker itu tidak normal itu loh, karena berarti dia tidak tahu bahwa di sekelilingnya hanya ada ancaman virus itulah. Itulah makanya kemudian kerjasama masyarakat, edukasi melalui komunitas-komunitas itu saya kira menjadi penting, karena kalau kita diskusi internal di dalam komunitas, mengkaji apa yang kemudian kita hadapi, membangun kesadaran bersama untuk apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa saling menjaga satu sama lain, itu saya kira akan lebih enak dan itu menjadi ciri khas masyarakat Jogja ya, artinya membangun kesadaran dari bawah itu. Itu yang karena pilihan tadi yang memang tidak mudah ya, karena PSBB juga ada konsekuensinya baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah. Tetapi mari kita ketika ini dibuka ruang untuk masyarakat tetap beraktivitas secara ekonomi, ya kita justru jangan kemudian seperti anak kecil yang diberi kesempatan kemudian lupa akan kontrolnya lah, tapi justru mari itu kita gunakan semaksimal mungkin, karena memang itu supaya kemudian kita bisa
aktivitas ekonomi, bisa memperoleh pendapatan, tapi juga tadi menghindari atau meminimalisir potensi-potensi kemungkinan untuk adanya penyebaran. Itu bukan karena tidak tegas, tetapi itu saya kira pilihan yang paling rasional pada saat ini untuk supaya kemudian kita bisa tetap beraktivitas, tetapi juga tetap care atau tetap menjaga jangan sampai ada penyebaran. Jadi kalau Bu Tias tadi sudah pada bahasa ndablek itu saya kira sudah ada gap di situ ya. Artinya Bu Tias sudah sangat sadar, tetapi ada yang lain nggak sadar. Ini gimana loh inilah. Ini kan artinya kemudian kan tidak ada di dalam masyarakat itu atau di dalam lingkungan itulah. Ini yang saya kira kemudian perlu ada dialog, perlu ada diskusi. Mari kita bersama-sama dari bawah itu kita bangun kesadaran bersama bahwa inilah persoalan kita bersama. Jadi memang musuh kita tuh nggak kelihatan ya, karena sangat kecil, tetap pembawanya kan orang nih. Kalau zaman SARS dulu pembawanya itik, bebek, itu ditembak aja udah dibunuh selesai. Tapi sekarang kan yang membawa orang nih, yang harus hidup. Nah, makanya kemudian itu tadi sebenarnya caranya sederhana, tapi kemudian memang ini tidak biasa seperti apa yang kita lakukan sebelumnya itu. Ya biasa pakai masker, ketika harus pakai masker ya dia akan merasa sumpek, akan merasa repot dan sebagainya. Termasuk juga karakteristik masyarakat Jogja kan nongkrong di angkringan ya. Bukan masalah makanannya saja, tapi kan di situ kita bisa ngobrol, bisa itu kan karakter masyarakat Jogja. Kumpul asal makan gitu. Kumpulnya yang penting itu yang kemudian memang harus dirubah dalam situasi sekarang ini ya. Karena kan tadi ketika ada paradok-paradok nih di tingkat masyarakat, mereka melarang mati-matian orang masuk, membatasi dan sebagainya, tapi dia sendiri tidak sadar. Tadi Bu siapa yang mengatakan malah remi semalam suntuk misalnya, itu kan berarti stamina-nya kan akan menurun nih, ketahanan tubuhnya kalau kemudian semalaman tidak tidur itu malah rawan riskan untuk terserang. Kemudian juga berdekatan tadi. Ini kadang-kadang kan semangat untuk memproteksi itu besar, tetapi lupa bahwa dia justru menjadi bagian dari yang rawan untuk saling menularkan satu sama lain. Itu saya kira Mas Yuli, jadi kita berangkat pada kearifan lokal, modal sosial kita, modal masyarakat kita kan besar, kuat. Kalau kemudian masyarakat bisa menjadi subjek, justru mari kita menjadi subjek dari urusan ini gitu. Tidak, saya kira pemerintah bisa berlaku otoritatif atau berbasis aturan ya. Ada yang nggak pakai masker suruh push up misalnya, seperti atau diberi sanksi denda seperti daerah-daerah yang lain. Tetapi dalam banyak kesempatan Bapak Gubernur menyampaikan bahwa mari kita edukasi, kita upayakan masyarakat itu bisa tertib, tetapi tetap dengan cara Jogja. Cara Jogja itu ya cara-cara yang tadi yang manusiawi, yang kemudian membuiskan orang untuk bisa memahami dan sebagainya. Mungkin itu untuk PSBB saya kira sampai saat ini kita belum memang dari diskusi rapat dengan Bapak Gubernur, dengan Bupati, Wali Kota, Kapolda, dan Rem dan sebagainya dari berbagai kajian, berbagai sisi, termasuk dari Bank Indonesia yang tadi juga hadir. PSBB bukan menjadi pilihan untuk daerah hitam Jakarta. Ya, tapi pilihannya tadi bagaimana kemudian ada ruang untuk ekonomi berjalan, tetapi di sisi lain diimbangi dengan upaya lebih kuat, lebih intensif, dan lebih masif untuk menerapkan protokol kesehatan. Besok itu kita melakukan masif, Mas Pak Yuli. Jadi saya sudah cerita belum ya, gerakan wajib masker di 59 pasar. Nah, itu akan kita lakukan besok dan secara berlanjut di kesempatan yang lain. Saya kira itu Mas Yuli sementara mengingat waktunya. Terima kasih, saya kembalikan. Iya, matur nuwun Pak
Biworo. Jadi yang paling kuncinya sebenarnya adalah ini jadi menarik karena kita akan menggunakan cara Jogja, pemerintah akan menggunakan cara-cara yang lebih manusiawi dengan modal sosial warga Jogja. Ya, kita ke Mas Aris dulu sebelum ke teman-teman yang lain. Masih waktunya sudah mepet, tetapi silakan Mas Aris. Yes, sebenarnya bagian besar sudah dijawab Pak Biworo ya. Hanya memang semua sektor terdampak pasti. Sebenarnya kan pilihannya adalah antara ada 3 intervensi. Yang pertama adalah sisi kuratif. Jadi bagaimana mengobati yang kemudian terpapar dan kemudian terdampak secara di sisi kesehatan di COVID-19-nya. Nah, kemudian yang kedua adalah juga masih terkait dengan itu bagaimana kemudian mencegah adanya paparan lebih lanjut. Artinya ini kan sifatnya kalau kemudian orang terpapar diobati selesai. Tapi bagaimana kemudian secara jangka panjang itu kemudian harus melakukan pencegahan yang masif dan terus-menerus. Ini kan butuh energi yang memang pilihan. Jadi kalau kemudian pemerintah di sana mengambil alih dengan cukup masif, PSBB atau karantina total, itu pemerintah juga harus menakar berapa kuat sih sumber daya yang kemudian dimiliki pemerintah untuk sekian bulan. Karena kemudian berarti ekonomi sama sekali terhenti. Nah, artinya ada kemungkinan terjadi bencana yang lain, bencana kelaparan, bencana kriminalitas dan yang lain-lain. Saya kira kita tidak bisa mengkomparasi, tetapi tidak akan bisa membandingkan mana yang kemudian telah terbukti pilihan-pilihan karena untuk masing-masing kondisi daerah dan negara tentunya juga pasti berbeda-beda. Ini kan kemudian memang situasinya pandemi. Jadi belum tentu satu cara efektif yang dilakukan di tempat yang lain itu kemudian juga efektif dilakukan pada tempat yang lain pula gitu. Saya kira tadi sudah digarisbawahi. Jadi pilihan yang berdasarkan sumber daya dan saya kira itu yang pertama. Yang kedua, semua sektor juga bergerak, walaupun memang semuanya pasti akan terbatas. Anjlok pasti, misalnya di sektor kami infrastruktur. Kemudian ketika tidak ada pembangunan atau konstruksi yang masif yang diberlakukan, pasti kemudian sisi permintaan dan juga sisi ininya pasti akan berkurang jauh. Nah, kemudian strategi apa yang kemudian dilakukan? Ya kemudian yang padat karya. Yang kemudian beberapa hal yang tetap dipertahankan dalam jangka ke depan di sisi sektor infrastruktur ada yang padat karya. Jadi yang memberikan seperti cash for work atau upah pada beberapa pekerjaan yang sifatnya misalnya bersih sungai atau konstruksi yang sederhana dan yang lain-lain. Itu yang akan dilakukan. Kalau yang dilakukan dengan sebenarnya bansos itu kan adalah memang sangat mendasar pada masyarakatnya benar-benar rentan yang dan miskin. Saya kira ada beberapa perbedaan intervensi di nantinya untuk masing-masing sektor juga. Jadi misalnya sektor UMKM tentunya pasti ada, mungkin Pak Birowo nanti juga bisa menambahkan UMKM pun yang terdampak juga ada intervensi di sisi UMKM-nya. Jadi tidak kemudian dibiarkan sama sekali juga tidak. Tapi memang kita pahami sumber daya yang dimiliki pemerintah ini memang juga sangat terbatas. Artinya kalau memang ini harus bertahan sekian lama, memang kan juga berat. Sehingga tadi aktor-aktor termasuk masyarakat itu kemudian monggo ini menjadi bagian kerja bareng kita bersama dan kesabaran bersama juga. Saya kira itu Mas. Artinya tiap sektor nanti pasti mempunyai beberapa strategi masing-masing untuk kemudian minimal mempertahankan supaya anjloknya ini memang tidak akan berdampak benar-benar sangat istilahnya sangat masif. Masifnya iya, tapi bagaimana dan semuanya berhenti, ini yang kemudian kita pikirkan supaya itu tidak terjadi. Gitu. Jadi untuk yang mendasar dilakukan misalnya dengan bansos tadi dan juga beberapa hal yang lain, tetapi intervensi di masing-masing sektor juga tetap akan dilakukan. Saya kira demikian.
Matur nuwun Mas Haris atas penjelasannya bahwa ini apa artinya sebenarnya pemerintah ini kan sudah memberikan arahan-arahan, ada pilihan-pilihan yang sebenarnya sudah dilakukan dan ini ada konsekuensi. Nah, konsekuensi ini berbagai pihak ini yang kemudian harus tanggap terhadap konsekuensi itu. Nah, saya pikir ini menarik. Apakah bisa ini karena ada beberapa pertanyaan yang masuk di lewat kotak chat yang ada di sini yang ini minta tanggapannya sebentar. Apakah bisa nambah 10 menit ini Pak Biworo dan Mas Haris? 10 menit silakan ya. Nah, yang saya merangkum saja supaya cepat ya. Ini ada beberapa pertanyaan terkait sebenarnya yang pertama soal kebijakan, Pak. Jadi soal kebijakan resmi yang dikeluar pemerintah ini apakah misalnya soal gerakan pakai masker ini diwajibkan, apa saja yang kemudian secara rinci kemudian masyarakat ini kalau misalnya ini kemudian masyarakat seperti di paguyuban ini harus menjadi subjek, sebenarnya mereka bisa menjadi agen perpanjangan tangan. Kita bersama-sama kemudian ini bisa lebih masif tersebar, tetapi supaya ini masyarakat bisa lebih tahu tentang kebijakan pastinya apa saja yang kemudian bisa dan harus dilakukan oleh masyarakat ini, boleh diberikan gambaran sedikit Pak. Kemudian yang kedua, yang ini ada pertanyaan juga, saya nggak tahu ini apakah cocok ke Satgas atau ke Mas Haris terkait dengan intervensi bansos, bantuan sosial tunai ini BST, dan mungkin tadi Mas Haris menyampaikan tentang padat karya yang ini sebenarnya juga bagian dari cash for work ini untuk memberikan income tambahan. Ini mekanismenya gimana ya Pak? Karena di data yang kami peroleh dari paguyuban ini ada mungkin sebagian besar justru belum mereka terdampak karena sektor informal, tetapi mereka juga belum terdata di BST ataupun intervensi-intervensi program seperti padat karya ini. Gimana ya supaya ini nyambung dan ini kemudian menjadi satu solusi bersama. Saya juga nggak tahu ini apakah cocok di Pak Biworo atau Mas Haris. Mohon penjelasannya Pak. Ya, mungkin saya jawab dulu karena nanti Mas Haris mau nambahin, silakan. Jadi kalau kita bicara kronologis Mas Dwi, mungkin dulu waktu kemudian ada COVID awal-awal itu kan kita atau gubernur kemudian menetapkan status tanggap darurat ya, tanggap darurat yang kemudian diikuti oleh keluarnya surat edaran. Jadi surat edaran itu ada yang ditujukan untuk masyarakat antara lain misalnya untuk tadi itu sudah jauh-jauh hari itu sebenarnya dulu melakukan PHBS, kemudian pakai masker, kalau tidak perlu tidak usah pergi, kalau belanja ya belanja yang bijaksana dan sebagainya. Kemudian ada surat edaran untuk pemudik, perlakuan terhadap pemudik yang masuk di DIY. Kemudian ada surat edaran terkait dengan belajar jarak jauh, sehingga kemudian sekolah tidak ada, ya, termasuk juga ibadah-ibadah di gereja maupun di masjid, kemudian diganti dengan ibadah di rumah masing-masing. Ada lagi surat edaran terkait dengan hal-hal yang lain ya, ekonomi dan sebagainya ya. Itu kan sebenarnya dimaksudkan untuk kemudian kita bersama-sama menindaklanjuti dari sisi kami pemerintah, gugus tugas yang kemudian dibentuk dan juga masyarakat supaya kemudian kita bersama-sama mari kita laksanakan isi-isi dari surat edaran itu. Nah, itu kan kebijakan-kebijakan yang kemudian diambil dalam rangka membangun perilaku kita, respon kita agar supaya penularan COVID itu tidak terjadi, penyebarannya tidak terjadi. Kemudian di samping itu juga kita melakukan identifikasi inventaris terhadap dampaknya, ya, sehingga kemudian ada upaya-upaya untuk melakukan penanganan terhadap dampak ekonomi. Jadi ada 3 hal kalau kita bicara kebijakan pemerintah, Instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2020 itu
pemerintah daerah melalui anggaran belanja tak terduganya melakukan 3 hal. Pertama adalah penanganan kesehatan, dan yang kedua adalah penanganan terhadap dampak ekonomi, dan yang ketiga adalah penanganan terhadap jaring pengaman sosial atau dampak sosial dari masyarakat. Kesehatan sudah jelas ya kita lakukan melalui Dinas Kesehatan dan seluruh jejaringnya, rumah sakit dan sebagainya, kita bentuk rumah sakit rujukan dan sebagainya. Kemudian ekonomi ini tentu bagaimana upaya kita untuk menangani dampak ekonominya. Itu yang kita lakukan antara lain dengan ada kebijakan-kebijakan untuk membantu UMKM, ya, untuk kemudian bisa bergerak kembali. Makanya ada juga dari belanja terduga yang dialokasikan untuk UMKM untuk memproduksi masker, memproduksi APD, memproduksi jamban-jamban atau tempat wastafel, memproduksi apa yang dibutuhkan dalam penanganan darurat ini. Artinya kemudian produk mereka itu bisa digunakan dalam penanganan darurat. Ya. Mereka dapat pendapatan, mereka bergerak produksinya, tetapi juga itu berguna untuk penanganan darurat itu terhadap UMKM. Kemudian juga ada penanganan terkait dengan mereka yang kredit perbankan, ada penundaan pembayaran kredit dan sebagainya. Itu kan pembahasan atau penanganan terhadap dampak ekonomi. Kemudian terhadap dampak sosial, dampak masyarakat, bantuan sosial itu kita juga lakukan dengan bantuan sosial, ya. Yang kalau dari pemerintah pusat kan ada bantuan sosial tunai, ada sembako, ada PKH, ya. PKH. Provinsi kemudian juga diminta untuk melakukan itu, maka kebijakan kita ambil adalah melakukan top up. Top up itu menambahkan bantuan ke masyarakat agar masyarakat itu bisa menerima 600.000 per bulan dalam waktu 3 bulan, seperti apa yang diberikan pemerintah. Pemerintah kan memberikan 600.000 nih. Nah, kita memberikan pada penerima manfaat 3 yang kemudian menjadi kebijakan pemerintah daerah adalah penerima PKH yang penerimaannya itu kurang dari 600, kemudian penerima sembako reguler, dan penerima sembako perluasan. Penerima sembako itu kan penerimanya nilainya 200.000, makanya kemudian kita tambahi 400.000 dari APBD Pemda DIY. Nah, PKH ini kan kalau kita data itu ternyata range-nya sangat tinggi. Ini mungkin Mas Juli juga kalau saya informasikan bisa kaget ini. Karena yang terendah itu 225.000 dan yang tertinggi itu satu keluarga tuh bisa menerima 5.400.000, Mas. Nah, itu karena apa? Karena anggota keluarga itu dapat dari program yang satu, dapat program yang lain. Dalam satu keluarga itu ada dua yang menjadi kakak berbeda, sehingga mendapat program yang berbeda. Total semua kemudian 5.400.000. Inilah kondisi data yang kemudian. Tetapi arahan dari pusat, kebijakan dari pusat dan kebijakan dari KPK itu kan kita harus berbasis pada DTKS. DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial. Kalau dulu data miskin lah, itu yang dari pusat ya. Sudah diberikan ke kita sejumlah 545.000 sekian. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar. Tapi itu kan kita cleansing. Satu dari sisi validitas datanya, karena ternyata di dalam DTKS itu juga ada yang kemudian NIK-nya tidak standar, NIK tidak valid, ya. Ada yang double, ya. Ada yang kemudian anunya kosong, identitasnya kosong dan sebagainya. Nah, itu kemudian kita bersihkan, kita temukan yang valid. Ya. Dari yang valid ini kemudian kita cocokkan, karena kan satu kakak tidak boleh menerima 2 program. Makanya kita cleansing dengan penerima PKH. Mana yang belum menerima PKH? Kurang dari 600. Mana yang belum menerima sembako, yang sudah menerima sembako reguler. Mana yang menerima sembako perluasan. Sehingga kemudian ketemu angka 169.383. Itu data DTKS yang kemudian menjadi
ketika sudah di cleansing ketemu 169 itu menjadi dasar kita memberikan bantuan sosial kepada masyarakat sebesar 400.000 yang akan mulai dibagi besok pagi untuk Gunung Kidul yang sudah siap ya. Itu yang dari APBD provinsi lah. Apabila nanti, nah ini tentu setelah tadi ada cleansing, bisa jadi orang itu ada, tetapi dulu ketika input data ke SIAK maupun ke DTKS itu ternyata ada yang nggak valid atau nggak benar, itu kemudian terdelete lah atau tidak masuk ya mendapat itu. Nah, itu nanti akan pada tahap kedua setelah tahap pertama ini jalan akan dilakukan evaluasi lagi yang memang belum dan valid dan memang berhak untuk mendapatkan, nanti bisa lapor ke desa ke dinas sosial kabupaten untuk kemudian dilakukan verifikasi dan dilanjutkan ke provinsi. Jadi itu skema yang dilakukan oleh provinsi untuk membantu masyarakat yang terdampak yang masuk di dalam DTKS sebanyak 400.000 sebanyak 3 kali. Kalau bicara bulan itu April, Mei, Juni, tapi karena April sudah lalu maka ya bicaranya ada 3 kali. Jadi nanti akan kita berikan pada minggu ini sampai minggu depan dan selanjutnya nanti pada bulan ke depan ini. Skema-skema atau kebijakan-kebijakan pemerintah dari sisi tadi pencegahan, dari sisi ekonomi, dari sisi sosialnya yang kemudian kita lakukan. Dan memang kita harus hati-hati Mas ini ya, karena sekarang membantu itu juga kemudian mencelakakan yang memberikan bantuan karena terkait dengan regulasi, terkait dengan kebijakan, terkait dengan double data dan sebagainya tadi lah. Ini yang kita betul-betul hati-hati dan juga jangan sampai ini menimbulkan friksi di bawah, gesekan-gesekan di bawah ya. Karena yakin nanti itu akan ada, setelah kita bersihkan, kan orang ketika sebelumnya dia biasa menerima manfaat itu, tapi sebenarnya, dalam tanda petik ya, sebenarnya kan tidak berhak itu, tapi tidak mau secara sukarela menolak atau mengembalikan, nah, mereka mesti akan juga protes itu. Saya biasanya menerima kok, sekarang nggak menerima lah. Ini momentum juga bagi kita Mas Haris, untuk memperbaiki data kemiskinan. Jadi kalau kita hitung Mas Juli jenengan juga kaget ya. Jadi yang menerima DTKS di DIY itu 545.000 sekian KK. Ya, padahal penduduk kita KK-nya itu cuma 1.200.000-an ya Mas Haris ya. 1.200.000. Berarti apa? Berarti 50% penduduk DIY itu KK-nya itu miskin itu. Ya toh, padahal kalau BPS bicara kan 13% kemiskinan DIY itu. Nah, inilah kondisi-kondisi yang kalau kemudian kita bicara pada aspek toleransi, berarti kan menghadapi situasi ini kita sudah bertoleransi terhadap, karena memang semua berdampak ya. Artinya kita dari golongan bawah sampai pemilik hotel pun saya kira sekarang terdampak ya. Artinya terdampak ekonomi ini ya. Cuma kemudian tingkat survivalnya seperti apa ini kan juga masing-masing berbeda. Tapi itulah kondisi kalau kita bicara kemiskinan, bicara data dan kemudian apa intervensi yang kita lakukan untuk menolong mereka supaya kemudian bisa survive dalam menghadapi COVID ini. Mungkin itu Mas Yuli dari saya. Terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Biworo. Mas Haris mau menambahkan sedikit? Sedikit sekali saja mungkin ke Pak Biworo juga ya Pak. Jadi kita juga samakan pemahaman Bapak Ibu sekalian bahwa penanganan COVID itu dalam masa tanggap darurat semuanya dilakukan melalui satu pintu gugus tugas. Baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Nah, mungkin Pak Bi, informasi yang disampai ke tingkat bawah itu yang mungkin tentang kebijakan itu tadi Pak, yang mungkin kan tidak akan belum bisa kemudian ter-share secara masif mungkin ya, sehingga informasi-informasi yang dapatkan juga dari media dan yang lain-lain gitu. Ya. Termasuk yang tadi sangat sensitif ketika terjadi penerimaan misalnya bansos tadi untuk yang 3 bulan. Tadi juga sudah disampaikan Pak Biworo, ujung tombak di depannya paling adalah di desa. Sehingga ketika tahap 1 dilakukan validasi lagi terkait dengan untuk tahap kedua dan 3-nya, itu ujung tombaknya di desa, walaupun misalnya ada pendanaan yang dari provinsi. Nah ini yang sistematika seperti ini yang mungkin tuh
supaya bisa terinformasikan sampai ke bawah, mungkin Pak Bi ada apa semacam cetak atau ininya supaya ini kemudian juga menjadi bisa pemahaman bersama-sama gitu Pak. Mungkin yang masih dirasakan teman-teman kan informasi itu belum terlalu bisa sampai ke teman-teman pemanfaat atau yang di bawah, sehingga mungkin ada beberapa yang miss atau mendapatkan informasi dari tempat yang lain yang tidak sepenuhnya belum tentu benar. Mungkin itu Pak yang kita perlu perbaiki bersama-sama, dan saya kira forum ini juga menghadirkan Pak Biworo juga bisa mengklarifikasi beberapa hal tadi, ya nanti mungkin bisa dilengkapi dengan gugus tugas di tingkat kabupaten dan yang di level tingkat bawah. Saya kira tambahan saya itu, kalau kami di sisi sektoral memang nanti baru masuk ke tahapan berikutnya lagi nanti kalau memang sudah ada terkait dengan perbaikan-perbaikan atau yang lain. Saya kira demikian dari kami Mas Yuli. Tambahan dikit Mas Yuli. Moga Pak. Jadi bantuan sosial yang pemerintah provinsi tadi akan dibagikan atau didistribusikan melalui BPD, PT Bank Pembangunan Daerah, dan itu nanti akan dibagi di tiap kelurahan. Jadi petugas dari bank BPD akan datang ke kelurahan untuk membagi pada warga masyarakat yang berhak menerima di kelurahan itu. Dan nanti daftar penerima per kelurahan itu akan ditempel di balai desa di kelurahan, jadi silakan untuk dicek. Kemudian yang kedua, syarat penerimaannya sekaligus saya sampaikan. Jadi yang pertama harus datang sendiri, ya. Kemudian yang kedua harus menunjukkan KTP dan menyerahkan fotokopi KTP. Ini untuk pencocokan dengan NIK yang ada di daftar NIK yang ada di petugas supaya kemudian tidak ada kekeliruan. Nah, itu yang syarat untuk. Kalau kemudian ini lansia yang udah sakit-sakitan nggak bisa ke kelurahan, nanti petugas dari BPD yang akan datang ke masyarakat yang mengalami kendala tadi. Mungkin itu Mas Juli menurut tambahan, dan terima kasih Mas Aris. Saya kira kalau bicara publikasi sebenarnya Mas Ditya atau Humasnya sudah sangat masif itu ya, melalui baliho, melalui spanduk, melalui media sosial, melalui radio juga memang ya di dalam situasi darurat itu sering atau banyak terjadi tidak ada yang ideal, jadi ada kesenjangan satu sama lain. Nah, mohon untuk kemudian bisa dipahami, dan tentu ini menjadi bagian dari kita untuk perbaikan ke depan. Saya kira ngaten Mas Yuli, matur nuwun, saya kundurkan. Matur nuwun sekali Pak Biworo dan Mas Aris atas penjelasannya. Ya, ini artinya untuk teman-teman tidak pasti belum dianggap semua terjawab, karena ini pertanyaan banyak yang masuk gitu kan. Tetapi waktu kita terbatas, artinya ini memang diskusi serial yang akan kita rancang mungkin setiap minggu sekali. Nanti kita akan membuat topik-topik tertentu yang relevan dengan masyarakat. Nah, beberapa poin yang bisa saya catat, saya pikir ini tadi ada kata kunci bahwa sebenarnya masyarakat harus menjadi subjek bukan sebagai objek, tadi penting sekali. Kemudian ini butuh kolaborasi, disiplin yang tinggi, karena kebijakannya adalah kebijakan tengah. Jadi boleh melakukan kegiatan ekonomi tetapi harus disiplin tadi, jangan ngeyel, jangan balila, ataupun jangan tadi yang negatif itu kita hindari. Nah, ini yang mungkin menjadi tantangan kita bersama. Saya pikir teman-teman paguyuban ini bisa menjadi salah satu relawan atau apa gitu Pak Biworo, yang bisa kemudian bagaimana berkolaborasi bersama. Ini juga ada satu link yang tadi di-share sama Mbak Nurlina atau siapa tadi, tentang apakah memungkinkan kita di Jogja ini membuat satu skema kolaborasi, platform kolaborasi sosial antara masyarakat dengan gugus tugas, yang kemudian kita bisa memantau bersama dengan berbagai pihak. Itu kalau iya mungkin ini yang mungkin bisa kita rujuk dari Jakarta, dan keterlibatan masyarakat bisa semakin optimal untuk ikut berperan aktif mencegah. Kalau dikatakan mungkin ada PSBB, kita bisa bikin PSBK berbasis komunitas gitu Pak Biworo gitu. Jadi apapun namanya, tetapi nanti bisa mungkin jadi cara-cara menarik Pak. Namanya kalau kita bukan PSBB Mas, PSBB tapi bukan pembatasan sosial berskala besar,
tapi penerapan solidaritas berskala besar. Oh, nah, itu yang kita ya. Di Jogja ini itu. Bagus ini. Artinya penerapan solidaritas berskala besar ini yang mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut ya Pak, nanti kalau waktunya cocok ya Pak Woro. Siap ya. Karena semangatnya sama dengan semangatnya teman-teman paguyuban ini Pak. Tinggal digatrokke saja ini. Saya pikir itu dulu yang menjadi top poin diskusi kita. Saya tidak akan menyimpulkan karena diskusi ini akan masih terus berlanjut. Nanti akan kita rangkai karena ini juga direkam dan mungkin akan kita share hasilnya lewat YouTube. Nanti juga semua yang teman-teman yang tidak bisa hadir dan tidak bisa mendengarkan mengikuti secara utuh bisa kembali mengikuti. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya atas keterbatasan terutama soal waktu, dan sekali lagi terima kasih saya mewakili teman-teman dari Arkom menyampaikan kehadiran teman-teman yang jumlahnya ini sekitar antara 58 sampai 60, terkhususan untuk Pak Biworo dan Mas Aris yang sudah menyempatkan waktu untuk bertemu dengan kita semuanya. Matur nuwun sangat. Mohon izin untuk kita akhiri pertemuan pada sore hari ini. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Siap.